Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Zaizafuna Haningtyas, perwakilan yang akan menjelaskan tentang proses instalasi Linux menggunakan Debian 12. Jadi saya perwakilan teman-teman saya. Di sini ada Andika Akmal Maulana, Stefanus dan Erina Rahma yang akan menjelaskan. Oke. Jadi sebelum itu pastikan nih teman-teman sudah install Oracle VirtualBox dulu, dan pastinya pastinya Debian 12. Oke, jadi langsung kita mulai. Ya, ini saya buka tampilan menu awal Oracle VirtualBox. Nah, di sini saya sudah setting. Teman-teman bisa lihat settingannya ya. Yang paling penting adalah pada pengaturan storage, teman-teman harus memasukkan Linux Debian 12 agar sistem operasi dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Ya. Oke, networknya sudah. Nah, langsung saja kita mulai. Baik, ini adalah tampilan awal dari Debian 12 sebelum proses instalasi dimulai. Kita pencet install. Nah, pada bagian bahasa, ya kita pilih Inggris. Lalu untuk lokasi, karena Indonesia tidak ada, jadi kita pilih other. Nah, karena Indonesia berada di Asia, pilih Asia. Nah, di sini ada Indonesia, langsung saja kita pilih Indonesia, lalu enter. Kita pilih United States untuk konfigur lokal, enter. Nah, untuk keyboard kita pilih saja American English, enter. Tunggu sebentar. Untuk hostname, kita berikan saja nama Debian. Saya ketik Debian, lalu continue dengan enter. Domain name-nya kita gunakan nama kelompok. Kelompok saya namanya Sena. Oke, enter. Root passwordnya saya gampang saja menggunakan password 123, lalu enter. Kita verifikasi password 1, 2, dan 3. Kemudian enter. Untuk nama usernya saya pakai dengan yang sama seperti tadi, Sena. Lalu username-nya kita gunakan nama yang sama, Sena juga. Kemudian enter. Password yang saya gunakan juga masih sama, 1, 2, dan 3. Lalu verifikasi lagi 1, 2, dan 3, karena untuk mengingat ya. Untuk time zone kita pilih Western karena saya tinggal di Jawa, jadi langsung saja kita pilih Western. Nah, untuk ini kita pilih guided use entire disk, lalu enter. Enter saja. Lalu untuk partition disk kita pilih all files in one partition, dan ini untuk rekomendasi pengguna baru. Kita pilih enter saja, lalu finish, enter. Nah, untuk partition disk kita pilih yes. Tunggu sebentar.
Lalu pada bagian configure the package manager untuk scan extra installation media kita no saja. Use a network mirror, kita pilih no, kemudian enter. Kita tunggu lagi. Untuk participate in the package usage survey juga kita pilih no, enter. Nah, pada bagian software selection kita pilih Debian desktop environment supaya pada bagian Debian nanti ada desktopnya. Nah, pilih saja enter, sudah dipilih. Tunggu lagi. Pada configuring group PC kita pilih yes, kemudian enter. Nah, pada bagian configuring group PC juga kita pilih yang dev, kemudian kita enter lagi. Nah, akhirnya kita sampai pada proses finishing installation. Kita pilih confirm saja, lalu tunggu. Nah, ini berarti sudah terinstall ya Debian Linux, Debian 12 untuk Linux. Nah, kita tunggu saja. Jangan klik apa-apa pada keyboard ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya akun saya, Sena. Lalu kita enter saja passwordnya 123, kemudian enter. Tunggu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Linux ya. Ini kita pilih next saja. Kemudian next, dan skip. Ya, ini semua sudah selesai ya pengaturannya. Lalu kita mulai menggunakan Linux Debian 12. Pertama saya akan mengetik terminal terlebih dahulu untuk perintah dasar pada Linux ya. Oke, ini sudah muncul. Ini ada tampilan awal dari terminal. Pertama-tama kita harus login root terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara mengetikkan su. Kita enter passwordnya tadi 123. Nah, ini kita sudah masuk pada tampilan root Debian dengan nama user kita Sena. Nah, kita exit. Exit di sini adalah untuk kembali pada menu login ya teman-teman. Kita ls, untuk perintah ls adalah untuk melihat apa saja file yang terdapat pada Linux. Nah, di sini saya akan memilih file dokumen dengan cara mengetikkan ls documents. Nah, di sini ls dokumen masih kosong ya, belum terdapat file apapun. Maaf, maksudnya folder dokumen.
Kemudian kita mengetik cd dokumen untuk mengisi file pada folder dokumen. Di sini saya akan membuat dua file dengan judul tugas Linux dan tugas praktikum jaringan komputer. Oke, lalu kita enter. Untuk melihat apa saja file yang berada pada folder dokumen, kita ketikkan lagi ls, kemudian di situ muncul ya ada dua file, tugas Linux dan tugas praktikum Carcom. Kemudian kita akan ketik rmdir untuk menghapus salah satu file pada folder dokumen, yaitu kita akan menghapus file tugas praktik Carcom. Kemudian kita enter. Kita periksa kembali isi apa saja sih yang ada di dalam folder dokumen. Nah, ini berarti tugas praktik Carcom sudah dihapus ya teman-teman. Di sini hanya ada tugas Linux. Perintah sebelumnya saya akan hapus dengan cara mengetikkan clear. Ya, ini sudah dihapus. Lalu saya akan mengetikkan kembali ls untuk melihat folder apa saja yang tertera pada Linux. Saya akan membuat file kosong baru dan dengan cara mengetikkan touch linux 1.txt. Kemudian enter. Jangan lupa kita cek terlebih dahulu yang sudah kita buat. Kita ketikkan perintah ls. Bisa dilihat di sana ada linux 1.txt. Nah, linux 1.txt itu akan kita kopikan ke folder download. Oke. Jadi bagaimana caranya kita ketikkan cp. Nah, ini cp ini perintah untuk copy spasi nama filenya itu linux 1. Nah, ini spasi lagi. Foldernya tujuannya kita akan memindahkan ke folder download. Kemudian kita enter. Nah, kita coba cek di folder download, bisa menggunakan perintah ls spasi download. Kemudian enter. Nah, kita bisa lihat di sana ada linux 1 juga yang kita copy. Seperti tadi kita gunakan perintah cd, kemudian download. Ketikkan perintah rm spasi linux 1.txt. Kemudian enter. Nah, ini sudah terhapus filenya. Kita ketikkan ls. Nah, sudah hilang data satunya. Oke, jadi sudah hilang ini data satunya. Kita kembali lagi ke cd. Kembali ke awal. Selanjutnya setelah copy, kemudian cara memindahkan file yang sudah dibuat tadi. Kita ada file yang pertama tadi, file linux 1 akan kita pindahkan ke folder dokumen. Jadi bagaimana cara memindahkannya? Berbeda dengan copy. Oke, jadi kita pindahkan ini menggunakan perintah mf spasi linux 1.txt. Kemudian folder selanjutnya sebagai contoh folder dokumen.
Nah, kita ketikkan seperti ini, lalu tekan lalu enter. Kemudian kita ketikkan lagi ls seperti biasa. Nah, file data 1 hilang, jadi sudah pindah ke folder dokumen. Selanjutnya kita cek, ketikkan ls spasi dokumen, lalu enter. Nah, jadi kita folder dokumen itu ada file yang sudah kita buat tadi. Karena Linux 1 itu berada di dalam folder dokumen, tekan cd, kemudian dokumen, jadi harus sama persis penulisannya dengan nama folder. Kemudian kita ketikkan ls, oke, jadi kita rubah Linux 1 itu menjadi seperti ini. Ketikkan cp linux 1 titik txt linux 2 titik txt. Intinya perintahnya seperti ada di situ ya. Di bawahnya ketikkan cd, enter, terus clear. Oke. Kita ketikkan ls, lalu enter, terus kemudian pico spasi linux 2 titik txt. Oke, enter. Kita ketikkan perintah tugas Linux administrator. Bagaimana cara menyimpan? Jadi teman-teman silakan tekan di keyboard secara bersama. Oke, Ctrl X. Nah, akan muncul set di bawah, bisa lihat Y atau N. Jika kita ingin menyimpan, tekan Y. Silakan tekan Y di keyboard. Nah, seperti ini. Kita ketikkan ls. Sudah kita isi dengan teks, jadi bisa menggunakan perintah cat spasi nama filenya, dan kita isikan sama menggunakan perintah copy seperti cp linux 2 titik txt. Spasi tugas linux titik txt, enter. Oke, selanjutnya kita ketik cat tugas linux titik txt, lalu enter. Nah, ini menggunakan perintah cp. Jika ingin menggunakan perintah move seperti ini, gunakan perintah move. Nah, seperti ini ya ketikannya. Sudah kita rem. Nah, menggunakan perintah move menjadi data di awal tadi menggunakan copy bisa, namun jika copy itu tentunya akan duplikat datanya, namun jika menggunakan perintah move itu datanya akan hilang dan berubah menjadi data yang baru. Coba kita cek dengan perintah cat kemudian linux 3 titik txt, lalu enter. Ini kita posisinya sekarang menggunakan perintah pwd ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengganti password? Ini kita ketikkan ini password. Nah, untuk mengganti password, jadi ketikkan password yang baru kemudian enter. Oke, kita ulangi.
Nah, passwordnya di sini sudah sukses ya. Clear. Oke, selanjutnya sudah selesai. Baik, jadi selesai sudah proses instalasi Linux Debian 12 beserta perintah dasar yang mungkin sangat sederhana ya teman-teman. Jadi kami mohon maaf sebagai perwakilan kelompok. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton dan semoga bisa dipahami ya karena penjelasannya mungkin sedikit kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.